Semuanya menyingkir. Mulai sekarang, tidak ada lagi bubur yang dibagikan di sini. Kalian semua keluar. Hanya pergi. Hancurkan. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Tentu saja kami ingin gandummu. Pindahkan. Letakkan gandum di tangan kalian. Aku menyarankanmu untuk patuh, menyerahkan gandum. Jika tidak, konsekuensinya bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Serang. The film was translated and narrated by M Media. Kalian ingin merebut gandum keluarga Yukami. Pertama tanyakan padaku. Dan pisau di tanganku ini. Baiklah. Kau bahkan berani memukul orang-orang dari geng kau kami. Tunggu saja. Mundur. Ya. Geng kau. Mereka sebenarnya dari geng kau. Jengkau. Mereka benar-benar terlalu menindas. 3 tahun lalu. Terkait harga gandum. Pemilik toko tua itu tidak bersedia untuk bersekongkol melakukan kejahatan. Dan akhirnya meninggal karena mereka. Sekarang, mereka benar-benar datang lagi untuk menargetkan toko gandum kami. Para preman itu pasti sudah pergi untuk memanggil bala bantuan. Nona muda, apa yang harus kita lakukan? Masuk ke toko duluan. Kumpulkan semuanya. Semua orang kembali. Gudang gandum keluarga Yu. Alasan saya meminta semua orang datang hari ini adalah untuk memberitahu semua orang bahwa geng kau akan datang ke toko gandum untuk merebut gandum. Apa geng kau? Aku dengar orang-orang geng kau. Semuanya benar-benar tidak punya hati. Mereka sama sekali tidak peduli dengan nyawa rakyat jelata. Biji-bijian yang harganya 20 koin tembaga per jin. Mereka secara paksa menjualnya seharga $1 perak per jin. Ini lebih dari sekadar tidak peduli dengan nyawa rakyat jelata. Setengah bulan yang lalu, ada sebuah toko biji-bijian di selatan kota yang menjadi sasaran geng kau. 2 koin tembaga untuk 1 jin biji-bijian. Bukan hanya toko biji-bijian itu hancur. Orang-orang di toko biji-bijian itu entah mati atau terluka. Sudah berakhir. Aku tidak mau mati. Aku masih punya ibu tua di rumah. Dan anak-anak yang harus dihidupi. Aku juga tidak mau mati. Apa yang bisa dilakukan? Ini adalah masalah pribadi toko bahan makanan keluarga Yukami. Seharusnya tidak melibatkan semua orang. Oleh karena itu, semuanya bagilah gandumnya. Dan pergilah. Ini, Nona muda. Toko biji-bijian membutuhkan orang sekarang. Anda membiarkan mereka semua pergi. Bukankah itu akan membuatnya semakin berbahaya? Tepat sekali Nona muda. Sehari-hari kamu memperlakukan para pekerja ini seperti apa? Seperti itu baiknya. Memberi mereka upah dan makanan. Sekarang, saatnya mereka menyumbangkan kekuatan mereka. Kakakku menyuruh kalian membagikan. Kalian cepat bagikan bahan makanan. Turunlah. Lakukan saja seperti yang saya katakan. Terima kasih atas kerja keras kalian. Terima kasih penjaga toko Yo. Ayo, penjaga toko. Jika toko biji-bijian kita bisa bertahan kali ini, kami akan tetap bekerja untuk Anda sebagai pembantu. Kakak Chen, kau tidak pergi. Setidaknya Anda punya sedikit hati nurani. Namun, Anda juga tidak bisa banyak membantu. Kakak Chen, ambil gandumnya dan cepat pergi. Chen Fei Hong, aku tahu kau kuat. Tapi semua orang di geng kau punya kemampuan bela diri. Kuat itu tidak berguna. Tinggal di sini hanya akan menjadi beban. Ini. Ambil ini. Semua orang sudah pergi. Kau juga harus pergi.
Aku tidak akan menyalahkanmu. Tolong. Sang Pio tuan kedua dari geng kau. Mau kemana? Kakak Chen, pastikan untuk bersembunyi dengan baik. Jika nanti ada kesempatan, cepatlah melarikan diri. Melarikan diri. Benar-benar Xiang Piu. Aku dengar dia temperamental. Dan kemampuan bela dirinya luar biasa tinggi. Toko manapun yang dia targetkan, akhirnya gulung tikar. Ini merepotkan sekarang. Jadi bagaimana jika kungfunya kuat? Nona muda telah memperlakukan kita dengan baik. Meskipun itu mengorbankan nyawa kita, kita harus melindungi nona muda. Dan gudang biji-bijian, penjaga toko Yo, biji-bijian yang kuminta kau siapkan. Sudah siap. Semuanya sudah siap. Ini ada 250 kg gandum. Tolong repot-repot menghitungnya Tuan Piu. $250 kilogram. Penjaga toko Yo, aku memberimu 6 jam. Dan kau hanya menyiapkan sebanyak ini. Apa kau benar-benar mengira aku pengemis? Xiang Piu, 250 kg sudah lebih dari cukup. Jangan serakah tak terpuaskan. Jika kau tidak mau memberikannya, maka aku akan memukulmu sampai kau memberikannya. Kau penjaga toko biji-bijian keluarga Yu bukan? Selain kau, siapa lagi yang ada? Keluarlah kalian semua. Dan aku. Siapa lagi? Sepertinya tidak ada orang lain. Bagaimana kalau begini? Jangan bilang aku menindasmu. Kalian berdua, serang aku bersama. Jangan buang waktuku. The film was Kita akan pergi translated bersama nanti. and Aku narrated tidak by percaya M Media. bahwa dengan kita berdua bekerja sama, kita masih tidak bisa mengalahkannya. Baiklah, mohon pencerahannya. Tunggu. Berlatih tanding dengan kalian berdua pria tampan. Terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita tingkatkan taruhannya? Kemenangan dalam 10 gerakan. Jika kalian bisa bertahan 10 gerakan melawanku, maka kalian menang. Tapi jika kalian kalah, toko biji-bijian keluarga Yu ini akan tutup selamanya hari ini. Saya terima. Wang Houxiangkai. Lanjutkan dan bergeraklah. Geng kau datang hari ini justru untuk penggabungan toko gandum keluarga Yu kita. Hanya jika kau menang, kita bisa memiliki secercah harapan. Baiklah. Apa kalian berdua berpikir bahwa bergabung kekuatan akan memungkinkan kalian mengalahkanku? Akan kuberitahu yang sebenarnya. Bahkan jika semua orang dari keluarga Yumu menyerangku, kalian tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Kau bajingan. Aku akan melawanmu sampai mati. Bahkan tidak bisa bertahan 10 gerakan. Aku memberimu kesempatan. Tapi kau tidak berguna. Yang Piu, Anda jelas bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Mengapa Anda masih berniat membunuh? Jika aku tidak melumpuhkan mereka, bagaimana mereka akan tahu betapa kuatnya kemampuan bela diriku? Guru saya telah menyerahkan posisinya, memberimu gelar nomor 1 di bawah langit. Mengapa kau masih begitu sombong? Jika saya tidak mengalahkannya, bagaimana lagi orang lain akan tahu bahwa saya adalah nomor 1 di bawah langit yang sejati? Nona Yu, cara lain apa yang kau miliki sekarang? Ampuni mereka. Mengapa aku harus menyetujuinya? Kecuali
Kecuali apa? Kecuali kau menjadikan dirimu taruhannya. Tidak, Nona muda. Jangan menantangnya. Nona muda, dia terlalu kuat. Kau tidak bisa mengalahkannya. Jangan menyetujuinya. Ayahku selalu memberitahuku sejak kecil. Seorang petarung sejati, tidak pernah tentang berapa banyak orang yang mereka kalahkan. Tetapi berapa banyak orang yang mereka lindungi. Berapa banyak orang yang telah mereka lindungi. Seorang seniman bela diri sejati. Tidak pernah tentang berapa banyak orang yang mereka kalahkan. Tidak pernah tentang berapa banyak orang yang mereka kalahkan. Tetapi berapa banyak orang yang mereka lindungi. Baiklah. Karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan aku. Kakak, aku berjanji pada ayahku untuk melindungi toko gandum dan adikku. Kakak, kau baik-baik saja. Kau tidak boleh menyerah. Kau datang. Kakak Chen, kau juga harus pergi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Jika nanti ada kesempatan, cepatlah melarikan diri. Nona muda, hentikan pertarungan ini. Nona muda, kau akan mati. Sudah berakhir. Kakak, hati-hati. Nona muda, Chen Fei The Hong, film was translated and narrated by M Media. kecepatan seperti itu. Apakah Anda baik-baik saja? kakak. Tidak, apa-apa, tidak apa-apa. Kakak Chen, terima kasih. Apa yang Chen Fei Hong coba lakukan? Dia tidak akan melawan Xiang Piu kan? Chen Fei Hong, cepat kembali. Xiang Piu adalah seorang pendekar seni bela diri. Meskipun kau kuat, kau tetap bukan tandingannya. Jadi dia hanya orang bodoh besar. Apa kau akan membela mereka? Anda baru saja mengatakan bahwa siapapun dari keluarga Yu, jika mereka bisa menahan satu gerakan, mereka menang. Benarkah begitu? Benar. Aku sudah berlatih seni bela diri sejak kecil. Orang-orang yang telah mati di tanganku setidaknya ada 80, jika tidak 100. Kau tidak benar-benar berpikir kau bisa melawanku dan bertahan 10 jurus kan? Saya adalah seorang pembantu untuk keluarga Yu. Jadi saya juga termasuk salah satu keluarga Yu. Baiklah. Tapi aku akan memberitahumu ini di awal. Aku tidak lagi tertarik bermain-main denganmu. Mulai sekarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kakak Chen, cepat kembali. Kau akan mati. Nona Sulung Yu, tidak apa-apa. Silakan mulai. Karena kau mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Sembilan gerakan tersisa. 3 jurus. Dalam 3 jurus, aku pasti akan membunuhmu. Apakah Chen Fei Hong gila? Apakah dia benar-benar akan melawan Xiang Piu? Dia mencari kematian. Kami berdua bersama hanya nyaris bertahan 4 jurus dengan bertarung mati-matian. Chen Fei Hong mungkin hanya bisa bertahan 2 jurus kan? Ada apa dengan orang ini? Jelas terasa sangat mudah untuk membunuhnya, tapi setiap kali dia bisa menangkis setidaknya 70% dari kekuatan. Nah, kau tahu seni bela diri kan? Mengapa kau terus menghindar? Lawan aku. Saya tidak tahu seni bela diri.
Jika saya melayangkan pukulan, mudah untuk melukai atau mengambil nyawa. Saya tidak ingin melakukan itu. Aku tidak peduli apakah kau tahu seni bela diri atau tidak. Aku tetap akan memenggalmu sampai mati. Berikan pisaunya padaku. Kakak Qian hati-hati. Kakak Jin, bahkan jika kau tidak ingin melukai nyawa orang lain, jangan biarkan mereka melukai nyawamu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan seperti itu? Xiang Ting, sekarang saya akhirnya memahami sebuah kebenaran. Seni bela diri tidak harus hanya menjadi teknik membunuh. Mereka juga bisa digunakan untuk melindungi orang. Kau berani teralih kah saat menghadapiku? Mati. Kakak Qian hati-hati. Nona muda, Kau gila, lawanmu adalah Sang Piu. Beraninya kau terganggu. bahkan pada saat ini, Yuan Er masih mengkhawatirkan saya. Anda pergi istirahat. Serahkan ini pada saya. Tapi, Apa kau pikir dengan membiarkan mereka bersembunyi, semuanya akan baik-baik saja? Hari ini, setiap orang yang tersisa di toko gandum keluarga Yu ini, tidak ada satupun yang akan lolos. Dan kau hanya akan mati sebelum mereka. 6 gerakan tersisa. Apa kau dengar itu? Pada saat seperti ini, The film was translated Pembantu and sialan ini narrated by M Media. masih ingin bertukar 10 jurus denganku. Anda mengatakan satu hal yang salah. Apel, Saya mengatakan 6 gerakan. Bukan untuk menahan 6 gerakan. Melainkan dalam 6 gerakan. Saya akan mengalahkan Anda. bermain trik. The film was Mati. translated and narrated by M Media. Sangat cepat. Lengannya tertusuk paku panjang. Bukankah seharusnya dia terluka? Bagaimana dia masih bisa melayangkan pukulan secepat itu? kakak, Shen Feihang memukul mundur Yang Piu. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah bos kedua geng kau. Qian Fei Hong justru unggul. Mungkinkah Chen Feihong benar-benar belajar kungfu? Jurus-jurus ini, teknik kaki ini. Kau. Siapa sebenarnya kau? 10 gerakan telah berlalu. Anda kalah. Kita menang, kita akhirnya menang. Kakak, kita menang. Tokoh kita selamat. Kalah. Aku tidak akan pernah kalah. Apakah Anda akan mengingkari janji? Mengingkari janji. Aku hanya bermain-main denganmu. Dan kau menganggapnya serius. Jangan lupa, aku di sini untuk mengumpulkan gandum. Di kota Qingshu ini, apa yang aku inginkan? Tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Bukankah kau sangat kuat? Apa gunanya menjadi kuat? Kau bisa mengalahkan 1 atau 2 orang. Bisakah kau mengalahkan begitu banyak orang? Tangkap dia.
Bagaimana film ini was mungkin? translated and Kau. narrated by M. Siapa Media. sebenarnya kau? Saya hanya seorang pembantu kecil. Tidak mungkin. Seorang pembantu. Bagaimana mungkin seorang pembantu memiliki kungfu sekuat itu? Kamu. Mulai sekarang, jangan datang ke toko gandum keluarga Yu lagi. Satu anak panah menembus awan. Ribuan pasukan dan kuda datang menyambut. Ini adalah suara sinyal geng kau. Chen Fei Hong benar. Tunggu saja. Ketika bosku tiba, aku akan memberitahumu. Konsekuensi menentang geng kau. Apel. Pemimpin geng kau datang. Pemimpin geng kau Zhao Mingyuan. Dia dulunya adalah kaisar dia kota Qingshou. Di dalam dan di luar kota Qingshou, tidak ada yang berani membuat masalah dengannya. Siapapun yang memprovokasinya tidak akan berakhir baik. Terlebih lagi di bawah perintah Zhao Mingyuan. Kedua jenderal hebat itu dikenal sebagai naga biru dan Phoenix putih. Kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan daripada Shang Pi. Jika mereka juga datang, toko gandum keluarga Yu kita akan benar-benar tamat. Pemimpin geng kau datang. Kakak, apa yang akan kita lakukan? Ini semua salahmu Chen Fei Hong. Mengapa kamu harus bermain pahlawan? Sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu telah menarik pemimpin geng kau. Tepat sekali. Jika kamu tidak ikut campur, segalanya tidak akan menjadi begitu merepotkan. Kalian berdua diam. Jika bukan karena Chen Wei Hong tadi, kakakku pasti sudah diintimidasi. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru. Mungkin setelah dia tiba, segalanya mungkin akan membaik. Setelah Xiao Mingyun tiba, apakah masih akan ada perubahan menjadi lebih baik? Tunggu saja sampai kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Naga biru dan Phoenix putih yang berada di sisi Xiao Mingyuan. Ini adalah orang-orang dari geng kau. Siapa yang menembakkan suarsinya? Xiao Mingyuan pemimpin geng kau. Saya bos. Ada pendekar di dalam toko gandum keluarga Yu ini. Saudara-saudaraku yang kubawa. Semuanya. Bos, apa yang kamu lakukan? Sampah tak berguna. Tidak bisa menangani masalah kecil. Pantas dipukuli. Jadi kamu adalah kepala toko gandum keluarga Yu. Salam Tetua Xiao. Toko gandummu mengenai geng kau kami. Punya masalah. Ketua Xiao serius. Toko gandum keluarga Yu kami adalah bisnis kecil. Kami tidak akan berani punya masalah dengan geng kau. Begitukah? Geng kau kami datang untuk mengumpulkan gandum. Hanya toko gandum keluarga Yumu. Gandumnya belum pernah diserahkan. Bukankah itu punya masalah? Mohon Ketua Xiao, mengertilah. Toko gandum keluarga Yu kami bermaksud untuk... Aku tidak peduli apakah kamu berniat atau tidak. Aku memberimu dua pilihan sekarang. Entah, jual gandum ke geng kau kami. Atau, aku akan berurusan dengan kalian semua. Dan kemudian mengambil gandumnya. Kakak, bagaimana kalau kita tetap menyetujui persyaratan Ketua Xiao? Kita tidak bisa menang lawannya. Tahun itu, ayah tidak memiliki tujuan yang sama dengan geng kau. Aku juga tidak akan melakukannya. Maaf Ketua Xiao. Saya khawatir sulit untuk mematuhinya. Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan aku jika tidak menahan diri. Ternyata seorang pendekar. Li Feng urus ini. Bersihkan. Dalam waktu setengah batang dupa. Aku ingin melihat gandumnya. Diletakkan di hadapanku. Mengerti? Ternyata Li Feng. Tamatlah semuanya tamat sekarang. Dua pendekar hebat Xiao Mingyuan di sisinya. Naga biru dan Phoenix putih. Naga biru adalah pendekar teratas Li Tianlong. Phoenix putih ini adalah Li Feng. Kakak, kita bahkan tidak bisa mengalahkan pendekar peringkat ketiga. Apalagi pendekar peringkat kedua. Kakak Chen, kau harus istirahat sebentar. Nona muda, tidak apa-apa. Saya. Tunggu.
Penjaga toko Yu punya sesuatu untuk dikatakan. Mohon Ketua Xiao. Lihatlah token ini. Ini adalah token ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Ayahku meninggalkan ini untukku. Kakak, ada apa dengan token ini? Mengapa Xiao Mingyuan setelah melihat token ini berhenti bicara? Dulu ayah dan Xiao Mingyuan memiliki beberapa hubungan. Pada akhirnya, pandangan mereka berbeda, dan mereka berpisah jalan. Semoga ini berguna. Baiklah. Demi ayahmu yang terhormat dan interaksi kita di masa lalu, aku akan memberimu kesempatan. Terima kasih banyak Ketua Xiao. Jangan berterima kasih padaku dulu. Tunggu sampai kamu mengalahkannya baru bicara. Li Feng dari Gengkou. Mohon pencerahannya. Li Feng, hati-hati. Anak buah sialan ini sangat aneh. Hati-hati. The film was Jangan sampai terbalik di parit. and narrated by M Media. Bos, dia benar-benar seorang pendekar. Hanya seorang pembantu biasa. Pendekar macam apa dia? Kamu sendiri tidak berguna. Kenapa kamu masih mencari alasan? Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, jaga lidahmu. Kamu bisa mengirim siapapun yang kamu mau, selama kamu bisa mengalahkannya. Tidak. Selama kamu bisa membuatnya mundur satu langkah. Gandum keluarga Yumu. Kami akan menyisakan 2/10 untukmu. Hanya menyisakan 2/10 dari gandum untuk kita. Kau masih ingin merebut gandum keluarga kami. Kalau bukan, karena kenalan lama dengan Yutua dan sedikit persahabatan, apakah kamu masih akan berdiri di sini, berbicara dengan kami? Seseorang yang menyinggung Gengkau sudah lama dibakar menjadi abu. Terima kasih banyak Ketua Xiao. Nona muda, biarkan kami pergi. Kami masih bisa menghabiskan sebagian kekuatannya. Anggota keluarga Yu. Terlalu tidak berguna. Kontes seni bela diri menekankan berhenti sebelum menyebabkan cedera serius. Kau benar-benar melumpuhkan seseorang. Jika kau ingin aku mundur, kirim seorang pendekar. Aku akan melawannya di ronde berikutnya. Satu persatu. Terlalu merepotkan. Kalian semua, datanglah bersama. Jangan sombong begitu. Kau tidak bisa mengalahkannya. Jangan naik ke sana dan mati sia-sia. Nona muda, biarkan saja dia pergi. Kalian semua, Aku dan Shankai sudah membicarakannya. Kami tidak punya banyak kemampuan, tapi kami bisa membuatnya. Mengeluarkan sedikit lebih banyak usaha, maka kau akan punya sedikit lebih banyak peluang untuk menang. sekumpulan pria tampan. Anggota keluarga Yu. Hanya punya kemampuan segini. Bos Yu, The film was gudang gandum translated keluarga Yu. and Jika hanya narrated ini by semua M orang yang kau Media. punya, aku menyarankanmu untuk menyerahkan saja gandumnya dengan patuh. Toko gandum keluarga Yu masih memilikiku. Untuk mengalahkan Sang Piu, lenganmu sudah terluka. Selanjutnya, serahkan padaku. Nona muda, kau tidak bisa mengalahkannya. Tidak apa-apa. Selama aku bisa membuat Li Feng mundur satu langkah itu sudah cukup. Tinju dan kaki tidak punya mata. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Ketua Xiao, saya harap Anda bisa menepati janji Anda. Selama saya bisa membuatnya mundur satu langkah, Anda akan meninggalkan gudang gandum keluarga Yu kami. 2/10 dari gandum. Mengingat bahwa kau adalah seorang wanita, aku akan mengubah aturannya untukmu. Selama kau bisa menahan 3 pukulan Li Feng tanpa terjatuh, itu dihitung sebagai kemenanganmu. 3 pukulan apa? 3 pukulan. 3 pukulan. Yuan Erdia bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun. Apalagi 3. Jika Yuan Er menerima 3 pukulan ini, dia pasti akan mati. Tidak apa-apa. Baiklah, saya setuju. Saya akan menerima 3 pukulan ini. Kakak, kau tidak bisa bertarung. Li Feng dia sangat mahir dalam seni bela diri. Jika kau benar-benar menerima 3 pukulan ini, kau akan kehilangan nyawamu. Tidak peduli apapun, sebagian gandum harus disimpan. Kalau tidak,
Orang-orang kota Qingshu benar-benar tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Pemilik toko Yu, aku harap kau bisa bertahan. 3 pukulanku. Silakan. Kakak, kau baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Saya masih bisa menerima lebih banyak. Lagi. Kakak, jangan bertarung lagi. Jika ini terus berlanjut, kau akan kehilangan nyawamu. Nona muda, menyerah saja. Nona muda, berhentilah bertarung. Lagi. 2 pukulan pertama ini. Aku hanya menggunakan 50% kekuatanku. Maka untuk pukulan terakhir ini, aku tidak akan menahan diri. Chen Fei Hong, tolong selamatkan kakakku. Nona muda kedua, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Chen Fei Hong, kau tahu seni bela diri bukan? Betapa tragisnya. Maman hanya menginginkan gandum bukan nyawa. Demi setumpuk gandum, The film mereka was bahkan tidak peduli translated dengan nyawa and mereka. narrated Mama, by M Media. persis seperti temperamen ayahnya. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa pada akhirnya dia akan menemui nasib yang sama dengan ayahnya? Bos, maksudmu 20% gandum itu, dan kau menerima perintah dari tokoh penting itu untuk mengumpulkan gandum sepenuhnya. Apa kau pikir aku akan meninggalkan gandum itu untuknya? Aku khawatir Yuan Er bahkan sampai kematiannya tidak akan pernah membayangkan bahwa bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tetap tidak bisa melindungi gandum dari gudang gandum ini. Tolong, selamatkan kakakku. Nona muda kedua, kenapa kau memohon padanya? Dia hanya seorang pembantu. Bagaimana dia bisa menyelamatkan nona muda? Tepat sekali. Dia hanya kebetulan berhasil menahan 10 gerakan dari Xiang Piu. Tapi Li Fen adalah ahli tingkat atas. Bagaimana mungkin Chen Fei Hong mengalahkannya? Nona muda kedua, bangunlah dulu. Aku tidak akan bangkit. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kakakku sekarang adalah kau. Tolong selamatkan kakakku. Selama kau setuju untuk menyelamatkannya, aku akan menyetujui apapun yang kau minta. Seorang seniman bela diri sejati bukan tentang mengalahkan berapa banyak orang, melainkan masih ada 1 pukulan terakhir. Lanjutkan. Chen Fei Hong, bagaimana bisa Anda? Kau harus istirahat yang baik. Sisanya, serahkan padaku. Orang ini lagi. Bukankah dia hanya seorang pembantu? Bos, orang ini pasti masalah. Kau harus percaya padaku. Semua orang di keluarga Yu berbakat. Hanya seorang pembantu biasa. Seberapa hebat dia bisa jadi? Aku beritahu kau pembantu Bang. Apa kau maju karena kau pikir hidupmu terlalu panjang? Bagaimana kalau begini? Berlutut dan bersujud padaku. Dan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan mayatmu utuh. Ketua Xiao, perjanjian 3 pukulan yang baru saja kau sebutkan. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Selama kau bisa menahan 3 pukulan, aku akan memberimu 20% gandum. Silakan. Kau memilih ini. Jangan salahkan aku. Pukulan pertama. Pukulan kedua. Orang ini benar-benar tahu seni bela diri. Dia, bukankah dia mengandalkan mencabut paku untuk menakuti sang tim pergi? 1 pukulan tersisa. Li Fen, jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pembantu,
Tidak perlu. Bagimu untuk tetap berada di geng kau. Ya. Beri nyawamu padaku. Ketua Zhao. 3 pukulan sudah selesai. Haruskah kau memenuhi janjimu? Hanya memanfaatkan saat Li Feng lengah. Menang satu ronde hanya karena keberuntungan saja. Li Tianlong, kau maju. Cara kerja geng kaumu benar-benar sama persis. Begitu kau kalah, kau mengingkari janjimu. Ketua Xiao, bukankah Anda mengatakan bahwa selama kami bisa menahan The 3 film was pukulan Liu Feng, translated masalah and ini narrated akan by dianggap M. selesai? Benar. Sekarang Chen Fei Hong sudah menahan 3 pukulan. Kau harus memenuhi janjimu. Maksudku, kau menahan 3 pukulan tanpa terjatuh. Baru setelah itu kau menang. Jika itu orang lain, aturannya tentu saja akan berubah. Anda, Yuan An, jangan lupa, aku memberimu kesempatan ini hanya karena aku punya beberapa ikatan dengan ayahmu. Jika kau tidak mau kesempatan ini, maka Tunggu. Selama aku menahan 3 pukulannya, aku menang. Kan? 3 pukulan. Sungguh lelukon. Jika itu kau, kecuali kau mengalahkannya. Jika tidak, gandum dari gudang gandum keluarga Yu, aku pasti akan mendapatkannya. apa? Mengalahkan Li Tianlong? Li Tianlong adalah pendekar teratas geng kau. Dikatakan dia mewarisi kemampuannya dari nomor 1 dunia. Kemampuan cakar elangnya tak terkalahkan. Di seluruh kota Qingzhou, tidak ada yang bisa menahan cakar keduanya. Seni bela diri Li Tianlong jauh melampaui Li Feng. Siapa yang bisa mengalahkannya? Kakak Chen, Anda, Jangan khawatir. Aku yakin. Chen Fei Hong, kau harus melakukan yang terbaik. Kau bisa mengalahkan Li Feng. Jadi kau memang punya kekuatan. Namun, ini adalah batasmu. Selanjutnya, aku pasti akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Silakan. 2 pukulan. Aku hanya akan menggunakan 2 pukulan. Aku jamin kau tidak akan melihat matahari esok hari. Berhenti bicara omong kosong. Menghadapi serangan seperti itu, dia benar-benar bisa mengatasinya dengan mudah. Chen Fei Hong ini mungkin tidak sederhana. Memang. Mungkinkah dia punya latar belakang misterius? Li Tianlong, Li Feng sudah kalah. Jika kau kalah lagi, kalau begitu turunlah ke sungai Qingzhou. Biar jadi makanan ikan saja. Kau beruntung bisa menghindari 2 pukulan itu. Selanjutnya, aku tidak akan menahan diri. Ayo. Sangat cepat. Chen Fei Hong ini, kenapa dia hanya tahu cara menghindar? Apalagi yang bisa terjadi, dia pasti takut. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Kemampuan cakar elangnya Li Tianlong itu adalah Chen Fei Hong. Barusan, bukankah kau sangat sombong? Sekarang kenapa kau menghindar? Seperti kura-kura yang menyusut. Kakak, mengapa Chen Fei Hong tidak melawan? Mungkin dia punya alasannya sendiri. Kau orang yang hanya tahu cara menghindar. Bersiaplah. Satu lagi paku panjang. Di dalam tubuh orang ini, berapa banyak paku panjang yang sebenarnya tertancap? Satu lagi paku panjang. Apa maksudnya itu? Dia barusan menarik paku panjang dari tubuhnya. Benar, saat dia berlatih tanding denganku barusan, dia menarik paku panjang dari lengan kirinya. Setelah itu, kekuatannya meningkat tajam.
Titik akupuntur Koze ada di lengan kiri. Dan titik akupuntur Xiaohai ada di lengan kanan. Mungkinkah ini? Apel, tidak bisa mengalahkanku. Jadi kau mulai melukai diri sendiri. Namun, metode melukai dirimu tidak akan menakutiku. Itu sebenarnya penyegelan vena jarum perak. Tianlong bertindaklah cepat. Selagi paku panjang berikutnya belum ditarik Film keluar, was bunuh translated dia. and narrated by M Media. Kakak, apa itu penyegelan vena jarum perak? Penyegelan vena jarum perak adalah teknik penyegelan yang diwariskan dari seni bela diri kuno. Ini menggunakan 9 jarum perak yang dimasukkan ke 9 titik akupuntur utama di seluruh tubuh, khusus untuk menghukum mereka. Penjahat-jahat dengan seni bela diri yang kuat. Ini mengubah para pendekar itu menjadi lumpuh. Lalu Chen Pei Hong, mengapa dia bisa disegel oleh penyegelan vena jarum perak? Mungkinkah dia semacam penjahat yang tak terampuni? Ini, saya juga tidak yakin. Barusan, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau punya kekuatan. Tapi jika kau ingin mengalahkanku, itu hanya angan-angan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah, kita akan tahu jika kita mencoba. Kaki yang sangat cepat, aku bahkan tidak bisa melihat dengan jelas kecepatan tendangannya. Li Tianlong, apa yang kau lakukan? Lawan balik dengan cepat. Di bawah teknik tinjunya, aku bahkan tidak bisa melawan balik. Siapa sebenarnya dia? Nah, apakah kau ingin melanjutkan? Aku Li Tianlong, telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 20 tahun. Aku menolak percaya bahwa aku tidak bisa mengatasi sekadar pembantu rendahan sepertimu. Terimalah ini. Kau kalah. Bagus pertarungan yang hebat. Bagus pertarungan yang bagus. Kakak kita menang. Saya tidak pernah menyangka pengemis yang saya pungut dari pinggir jalan benar-benar bisa mengalahkan ahli top geng kau. Setelah mengalahkanku, napasnya masih sangat stabil. Kekuatanmu jauh di atasku. Kekuatan seperti itu jelas bukan milik orang tak dikenal. Siapa sebenarnya kau? Aku hanyalah seorang pembantu untuk keluarga Yu. Ketua Xiao, aku sudah mengalahkan Li Tianlong. Bukankah seharusnya kau memenuhi perjanjianmu dan pergi bersama anak buahmu? Perjanjian. Perjanjiannya adalah hari ini. Gandum toko gandum keluarga Yu pasti akan kuambil. Mana orang-orangnya serang? Tunggu. Xiao Mingyuan Anda tidak masuk akal. Sudah jelas disepakati bahwa jika kami menang, Anda akan pergi dengan anak buah Anda. Sekarang, setelah kami menang, mengapa Anda menarik kembali janji Anda? Integritas. Apa gunanya integritas? Biar ku beritahu, sekarang ada perang di luar. Dan gandum paling langka. Semua gandum di Film kota was Qingzhou translated and milik gang kauku. narrated by M Media. Anda, sejak awal, Anda tidak pernah berniat membiarkan kami pergi. Awalnya aku bermaksud untuk menjatuhkanmu dengan mudah untuk memberi contoh bagi yang lain dan merebut gandummu. Tapi aku tidak pernah menyangka sekadar pembantu rendahan muncul. Kakak Chen, Nona muda. Aku selalu berpikir bahwa ilmu bela diri adalah seni membunuh dan belajar tinju hanya untuk mengalahkan lawan. Baru hari ini aku mengerti bahwa belajar tinju bisa digunakan untuk melindungi orang lain. Bunuh-bunuh dia untukku.
sangat kuat. Kakak ilmu bela diri Chen Fei Hong luar biasa. Toko gandum kita selamat. Bicara. Mengapa kau menjarah semua gandum di kota King Show? Katakan, aku yang berkata. Aku akan memberitahumu segalanya. Chen Fei Hong, bagaimana jika kau bisa mengalahkanku? Komandan kau yang menginginkan gandum ini. Komandan kau. Benar sekali. Di bawah perintah komandan kau. Ada puluhan ribu tentara. Kau telah merusak rencana komandan kau. Kau pasti mati. Aku tidak tahu siapa komandan kau, dan aku tidak peduli rencana apa yang dia miliki. Aku hanya tahu bahwa Nona muda membutuhkan gandum ini untuk membantu rakyat jelata di kota. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa merebut gandum ini. Sungguh lelukon. Apa kau pikir kau nomor satu di dunia? Bisakah kau melawan 100 orang sendirian? Apakah aku nomor satu di dunia atau tidak itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa hari ini aku bisa melindungi mereka. Itu sudah cukup. Bawa anak buahmu dan segera pergi. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Chen Fei Hong, ini belum berakhir. Pasukan komandan kau akan segera memasuki kota Qingzhou. Saat itu, kau akan mati. Ayo pergi. Chen Fei Hong kau luar biasa. Berkat kau, kami bisa mengusir pasukan geng kau. Kakak Jin terima kasih. Maaf Chen Fei Hong, Apa yang kalian semua lakukan? aku selalu berpikir sebelumnya, kau adalah seorang pengecut. Sekarang sepertinya, aku salah menilaimu. Terima kasih untuk yang tadi. Orang besar tidak memikirkan kesalahan orang kecil. Kalian semua juga sangat mengesankan. Keberanianmu. Aku malu mengakui kekalahanku. Kabar buruk, kabar buruk, kabar buruk. Pasukan keluarga kau telah memasuki kota. Di luar kota King Show. Sialan. Kau Suan Marsekal muda keluarga kau. Ibu. Ibu bangun. Salam Marsekal muda kau. Salam Marsekal muda kau. Kenapa hanya ada beberapa dari kalian? Gandum yang kuinginkan. Melapor kepada Marsekal muda. Gandumnya hampir terkumpul. Namun saat ini, kami menemui sedikit masalah. Ada masalah. Marsekal muda kau. Ini benar-benar bukan salah kami. Itu karena di dalam kota Qingzhou, muncul seorang pembuat onar. Dia tidak hanya menolak menjual gandum kepada kami, tetapi juga, dia bahkan menggunakan kekerasan. Wakil petugas di bawahan Kang Suan. Ketika Marsekal muda ini berbicara, apakah giliranmu untuk menyela? Ya. Kau Xiao, bukankah kau bilang kau adalah kaisar setempat kota Qingzhou? Bagaimana bisa kau tidak bisa menangani masalah sekecil ini? Aku lihat, gelar kaisar lokalmu tidak berjalan dengan baik. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Aku benci. Berhenti membuat alasan. Aku akan memberimu waktu selama 1 batang dupa terbakar untuk membuat para pedagang gandum dari Qingzhou itu datang ke sini dan menemuiku. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Bawa semua bahan makanan. Serahkan semuanya kepada geng kau. Kau akan menanggung akibatnya jika melebihi batas waktu. Marsekal muda kau. Jika kami menyerahkan semua gandum, maka kami tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Tepat sekali. Apa kau tidak mengerti aku? Yang kuinginkan adalah gandum. Apakah kau hidup atau mati? Apa hubungannya denganku? Kalian semua. Siapa lagi?
Yang punya pendapat. Tidak ada pendapat. Tidak ada pendapat. Pergi dari sini. Jangan ganggu istirahatku. Ayo pergi. Marsekal muda, kau tidak hanya meminta gandum. Dia meminta nyawa kami. Lebih dari sekadar nyawa kami. Dia ingin membunuh semuanya. Dia ingin mengambil nyawa seluruh rakyat kota Kingshore. Sepertinya ini satu-satunya cara. Liu tua, kau mau kemana? Ke toko gandum keluarga Yu. Bos Yu, kali ini kau harus membantu kami. Benar sekali. Toko berasmu adalah satu-satunya di kota Kingshore. Bisa melepaskan diri dari geng kau. Menahan bahan makanan. Tapi terakhir kali berkat kakak Chen yang mengusir geng kau. Keluarga Yu kami bisa lolos dari bencana. Pemilik toko Yu, tolong, jangan bercanda. Bagaimana mungkin dia hanya seorang pembantu? Bisa menandingi geng kau. Sekarang semua orang di kota menghadapi krisis hidup atau mati. Jangan meremehkan kakak Chen. Meskipun dia seorang pembantu, seni bela dirinya benar-benar tangguh. Kakak Chen, bagaimana menurut Anda? Mengenai masalah ini, izinkan aku untuk mempertimbangkannya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kakak Chen, apakah Anda punya pemikiran? Sebenarnya mereka benar. Kota Qingqiu saat ini memang menghadapi krisis hidup atau mati. Ya, aku tahu. Kakak Chen, kau benar-benar harus mengusir marsekal muda kau itu. Diam. Kakak Chen, apakah Anda memiliki kesulitan yang tak terucapkan? Kakak Chen, Aku berjanji pada istriku yang telah meninggal, bahwa aku tidak akan pernah lagi terlibat dalam dunia bawah, perkelahian dan pembunuhan. Kakak Chen, sebenarnya apa yang telah Anda lakukan? Bukanlah bertarung dan membunuh. Jika Anda tidak percaya, ikuti saya. Ayo hati-hati. Gandum ini ditinggalkan setelah Anda mengalahkan anggota geng kau. Dengan gandum ini, tidak hanya orang-orang kota Qingqiu bisa makan kenyang, tetapi bahkan beberapa kota di sekitarnya akan memiliki lebih sedikit orang yang mati kelaparan. The Kakak film Chen, was translated and setelah melihat narrated ini, by M Media. apa pikiran Anda? Jika ada tempat di mana aku bisa berguna, aku akan bertindak. Kau Xiao, apa kau sudah gila? Aku datang untuk menyita gandum. Bukan untuk bertarung. Kau yang mengatur pertarungan di atas arena itu. Ada gunanya apa? Marsekal muda, mohon maafkan saya. Pasukan elit ayahmu belum memasuki kota. Jika kita terburu-buru menyita gandum sekarang, itu mungkin menyebabkan pemberontakan rakyat. Kau mungkin juga terluka. Apa maksudmu para rakyat jelata rendahan itu berani menyentuh Marsekal muda ini? Marsekal muda, tujuanmu adalah menyita gandum. Jika kita bisa menggunakan metode sederhana untuk mendapatkan gandum dan menghemat banyak masalah, mengapa tidak melakukannya? Marsekal muda, kali ini kami hanya membawa satu regu. Jika ada pemberontakan rakyat di kota, tidak hanya kita tidak akan mendapatkan gandum, tetapi juga memang ada kemungkinan menghadapi bahaya. Aku punya ide. Kita bisa menggunakan dalih kompetisi bela diri. Buat para pedagang gandum besar menyerahkan gandum mereka. Bagaimana menurutmu ide ini? Marsekal muda, rencana ini sungguh sempurna. Namun ada seseorang di kota Qingshou yang perlu diperhatikan. Siapa itu? Chen Fei Hong dari toko gandum keluarga Yu. Tidak pernah dengar namanya. Kalau begitu aku akan memberimu 10 senapan dan 100 butir amunisi. Kau urus sendiri. Aku ingin melihat hasilnya besok. Ya. Chen Fei Hong. Bukankah kau ahli dalam seni bela diri? Aku akan mengalahkanmu dalam seni bela diri. Aku akan membuatmu melihat tanpa daya.
Saat semua yang kau hargai menghilang di depan matamu. Chen Fei Hong, menurutmu kakak pergi kemana? Pada hari sepenting hari ini, tidak mungkin dia tidak datang. Nona muda kedua, jangan khawatir. Kami sudah mengirim orang untuk mencarinya. Seharusnya ada kabar segera. Aku khawatir hilangnya Wan Er. Berkaitan dengan kompetisi seni bela diri ini. Kakak bahkan tidak ikut serta dalam kompetisi seni bela diri. Jadi apa hubungannya dengan dia? Marsekal muda kau telah tiba. Xiao Mingyuan. Mungkinkah hilangnya nona muda? Berkaitan dengan Xiao Mingyuan. Ketua Xiao sudah melakukan cukup baik bukan? Hanya dalam 3 hari. Kau sudah membuatnya terlihat cukup mengesankan. Ini semua berkat bimbinganmu yang luar biasa. Silakan duduk di kursi kehormatan Marsekal muda. Marsekal muda kau. Bolehkah saya bertanya mengenai kontes seni bela diri ini? Jika kami menang, bisakah kami dibebaskan dari menyerahkan gandum? Aku di sini untuk mengumpulkan gandum. Dan kau tidak berani menyerahkannya. Marsekal muda. Orang-orang yang kau bawa, semuanya adalah petarung terampil dari pasukan. Orang-orang ini jelas bukan tandingan. Hasil kontes sudah diputuskan. Kontesnya hanyalah untuk membuatnya menerimanya dengan sukarela. Itu saja. Selama ada di antara kalian yang bisa dalam kontes ini mengalahkan orang yang kubawa, kalian akan dibebaskan dari membayar pajak gandum. Bagus. Pihak lain jelas tidak sebaik hati itu. Kakak Chan, apakah kau The mengatakan film bahwa was translated mereka punya konspirasi? and narrated Xiao by Mingyuan dan M. Cao Media. Zuan jelas bukan orang yang dermawan. Kalau begitu bukankah itu berarti setiap orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kontes ini dalam bahaya? Liu Qingshan dari toko gandum Shiren maju untuk menantang. Pemilik toko Liu, Anda bisa menyerah sekarang. Jika tidak, jika Anda menyerah setelah pertandingan dimulai, sudah terlambat. Dalam hal kekuasaan dan pengaruh, saya tidak bisa dibandingkan dengan geng kau yang banyak dan kuat, atau Anda yang memegang senjata. Tapi dalam hal seni bela diri, saya masih punya sedikit kepercayaan diri. Liu Tua adalah penduduk asli Qingzhou, dan dia sudah berlatih seni bela diri sejak muda. Seniman bela diri biasa, bukan tandingannya. Para prajurit ini, yang mereka lakukan hanyalah berlagak sepanjang hari, pasti hanya untuk pamer. Mereka sama sekali bukan tandingan pemilik toko Liu. Hari ini saya akan membuat Anda membayar harganya. Membuat saya membayar harganya. Kalau begitu saya akan menunggu dan melihat. Silakan pemilik toko Liu. Hari ini saya akan membiarkan Anda menyaksikannya. Kami para pedagang gandum Qingzhou tidak bisa dibantai sesuka hati. Terima ini. Sepertinya pertandingan ini punya peluang untuk dimenangkan. Kakak Chan, katakan padaku, apakah pemilik toko Liu akan menang? Dia akan kalah. Orang yang dikirim oleh Cao Zuan ini, orang ini adalah seorang pendekar. Apa pemilik toko Liu akan kalah? Marsekal muda orang itu adalah Chen Fei Hong. Dia juga ada di kompetisi ini. Lawan terbesar. Wakil petugas Li adalah murid dari pendekar tinju selatan Hong Kikuan. Belum lagi di Qingzhou. Bahkan di seluruh selatan, dia adalah pendekar yang terkenal. Ya, namun saya masih membuat sedikit persiapan untuk berjaga-jaga. Anda baik-baik saja. Semua tulang rusuknya patah. Wakil petugas Li ini sepertinya bertahan sepanjang waktu, tapi pada akhirnya hanya dengan satu serangan, dia mengalahkan pemilik toko Liu. Dia memang punya kekuatan. Gerakan orang ini, setiap gerakan mematikan. Ini sama sekali bukan kompetisi seni bela diri. Anda mencoba membunuh seseorang. Apakah ada orang lain yang ingin memenangkan pertandingan dan tidak membayar pajak gandum? Anda sudah keterlaluan. Saya akan maju. Serang bagian bawah tubuhnya.
Satu lagi mencari mati. King Shou mengirim Anda. Yang tua, lemah, sakit, dan cacat ini. Untuk apa datang ke sini? Apakah Anda bosan hidup dan mencari mati? Jangan sombong. Saya akan membuat Anda membayar. Baiklah, baiklah. Kompetisi King Shou Anda. Apakah ini pertandingan seni bela diri atau perang kata-kata? Cepat dan lakukan gerakan Anda. Jangan buang waktu marsekal muda kami. Berhasil. Pertandingan ini, The King film Shou was pasti akan menang. translated and narrated Belum by tentu. M-Media. Chen Fei Hong, mengapa Anda selalu meningkatkan moral orang lain dan meredupkan prestis Anda sendiri? Tepat sekali, menyerang bagian bawah tubuh saya. Anda tidak akan berpikir ini adalah kelemahan saya, bukan? Apakah itu kelemahan? Anda akan tahu jika Anda mencoba. Kakiku. Kakiku. Bawa dia pergi selanjutnya. Kau terlalu menindas orang. Ini adalah kompetisi, bukan pembunuhan. Gadis kecil Anda telah salah menuduh saya di sini. Tapi apakah aturan seni bela diri arena Anda mengatakan Anda tidak boleh membunuh orang? Tidak, Lalu, apakah saya membunuhnya? Saya hanya melakukan gerakan biasa. Dan saya tidak membunuhnya. Saya ingin bertanya kepada semua orang. Apakah saya melanggar aturan apapun? kau memutarbalikkan kata-kata. Anda memutarbalikkan kata-kata. Tepat sekali. Setiap gerakan yang Anda lakukan adalah pukulan mematikan. Anda tidak memiliki sikap seorang seniman bela diri sama sekali. Kalian semua diam. Bela diri King Shou kalian tidak ada yang istimewa. Dan kalian masih berani mendirikan arena. Ada orang lain yang mau maju. Tidak ada yang maju. Lumbung gandum King Shou kalian. Aku akan mengambil semuanya. Seseorang, pindahkan gandumnya. Tunggu. Aku hampir melupakanmu sebenarnya. Benar. Kau adalah... Siapa lagi tadi? Keluarga Yu. Chen Fei Hong. Jadi itu kau. Aku dengar kau mengalahkan semua pendekar di King Shou. Kenapa? Kau baru muncul sekarang. Hanya menonton. Mereka dipukuli. Kau ingin jadi penyelamat. Apa kau punya kemampuan untuk itu? Kau memang punya sedikit kemampuan. Wakil petugas Lei, kau pergi dan hadapi dia. The film was translated Teknik tinju dan and kaki wakil narrated petugas by Lei. M-Media. Benar-benar tanpa celah. Saya khawatir Chen Fei Hong juga bukan tandingannya. Sayang sekali. Bakat seni bela diri yang menjanjikan ini kemungkinan akan binasa di sini. Kakak Chen, kau tetap tidak boleh pergi. Kakak saat ini tidak ditemukan. Jika sesuatu terjadi padamu, jika dia kembali dan melihatmu terluka, bagaimana aku harus menjelaskannya padanya? Jangan khawatir. Dia tidak bisa menyakitiku. Hari ini, aku tidak hanya akan menemukan kakakmu, tapi aku juga akan melindungi lumbung King Shou. Kau sudah bertarung 2 pertandingan berturut-turut. Demi keadilan, aku akan melawanimu dengan 1 tangan. Nah, jangan meremehkan orang. Orang-orang itu. Saya bisa menghadapi 10 dari mereka. Melawanmu dengan 1 tangan adalah untuk menunjukkan keadilan. Tapi barusan, bagaimana kau melukai kedua pemilik toko ini? Aku akan menggunakan metode yang sama untuk membalasmu. Saya lihat orang-orang dari King Shou Anda hanya pandai berbicara. Meskipun Anda mengalahkan para pendekar lainnya sebelumnya. Saya beritahu Anda, saya tidak berada di level yang sama dengan yang lain. Tinju saya telah melihat darah di medan perang. Cukup bicara. Lakukan gerakanmu. Chen Fei Hong ini, mengapa dia terus-menerus menghindar? Seharusnya aku tidak membiarkannya naik ke sana. Chen Fei Hong jelas punya kesempatan untuk menyerang, namun dia masih menunda gerakannya. Mengapa begitu? Dia ingin mencari tahu langkah kaki dan jurus tinju milik wakil petugas Lei, lalu melancarkan pukulan mematikan.
Apel. Tetapi jurus kaki milik wakil petugas Lei secepat itu. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahuinya? Aku sudah bingung. Tepat sekali. Chen Fei Hong, kenapa kau belum bergerak juga? Atau kau takut? Lalu kenapa tadi kau bicara besar sekali? Atau jangan-jangan para pendekar geng itu yang kau kalahkan sebelumnya hanya mengandalkan menghindar? Jangan tidak sabar. Orang yang berlatih bela diri harus menghindari kesombongan dan sifat pemarah. Lagi. The film was translated and narrated by M Media. Wakil petugas Lei, bangun dan teruslah bertarung. Ini perintah militer. Ya, Cao Xuan memperlakukan anak buahnya sendiri dengan sangat kejam. Dia benar-benar bukan manusia. lagi. Kau sudah menderita luka dalam. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Perintah militer itu seperti gunung. Chen Fei Hong, kamu sungguh tangguh. Bagus. Bagus sekali Chen Fei Hong. Chen Fei Hong bagus sekali. Seperti yang diharapkan tetap saja butur. Chen Fei Hong yang bertindak. Kami tulang-tulang tua ini. Semuanya sudah tidak berguna sekarang. Ketika Chen Fei Hong bergerak, dia benar-benar membalaskan dendam kita. Marsekal muda kau. Apakah ada lagi? Aku kebetulan saja menyelesaikan ini semua sekaligus. Semua orang juga menghemat waktu. Hebat sungguh hebat. Chen Fei Hong, aku masih meremehkanmu. Wakil petugas Lei telah mengikutiku menjelajahi negeri dan melihat banyak pendekar. Baginya untuk dipukuli seperti ini olehmu. Kau benar-benar memiliki kemampuan di tubuhmu. Kau terlalu memujiku. Tapi jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Aku Cao Xuan menyatakan ini hari ini. Lumbung King Shou. Aku bertekad untuk merebutnya. Semua yang menghalangiku akan mati. Aku masih mengatakan hal yang sama. Selama aku di sini, tidak sebutir pun beras The dari film kota was King Shou translated akan kau bawa and pergi. narrated by M Media. Kau ingin bertarung. Aku akan menemanimu sampai akhir. Ini surat dari Marsekal muda kau untukmu. Aku sudah menyampaikan suratnya. Aku akan pergi sekarang. Chen Fei Hong. Ayahku Cao Jinrong adalah dalang sebenarnya di balik pemusnahan keluarga Chen Mu saat itu. Dia bersekutu dengan Jepang untuk menentukan nasib King Shou melalui kontes seni bela diri. Jepang memiliki banyak pendekar. Jika bukan karenamu, King Shou akan jatuh. Aku harap bertindaklah demi kepentingan bangsa dan negara, membantu King Shou. Setelah itu, hidupku akan berada di tanganmu. Muda dan sembrono. Melukai orang lain dan diri sendiri. Tapi ketika dihadapkan dengan keluarga dan bangsa, seseorang bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Cao Xuan berjuang untuk bangsa. Bagaimana mungkin aku Chen Fei Hong tidak membantu? Cao Xuan, kau telah memberiku pelajaran. Pergi. Berhenti. Kau di sini. Ya, aku di sini. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat King Shou direbut oleh orang asing. Kau melakukannya dengan sangat baik. Bajingan. Beraninya kau menyergapku. Kau. Namun, bahkan jika ada kau yang lain, apa gunanya? Seni bela diri Shongxia hanyalah gerakan mencolok. Bahkan jika yang lain datang,
itu tetap akan menjadi kematian yang sia-sia. Kau mengalahkan seniman bela diri King Shou. Mengalahkanku. Apa gunanya? Di belakangku ada banyak pria bersemangat. The film Biarkan was aku pergi dan translated melemahkan and staminanya narrated sedikit by lagi. Media. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Sisanya, serahkan padaku. Seniman bela diri King Shou, Chen Fei Hong. Chen Fei Hong. Sepertinya mereka cukup berani. Setiap dari mereka berlomba-lomba menuju kematian mereka. Apakah itu bergegas menuju kematian? Kau akan segera tahu. Kakak Chen, saya tahu Anda akan datang. Anda bukan tipe pria yang di hadapan kebenaran nasional akan melarikan diri. Chen Fei Hong, bunuh orang Jepang ini. Dia sudah melukai kami. Beberapa seniman bela diri King Shou. Chen Fei Hong, balaskan dendam kami. Samurai Jepang tak terkalahkan. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang datang, tidak mungkin mengalahkan Komandan Tanaka. Chen Fei Hong adalah nomor 1 di King Shou. Dia pasti akan membuat kalian, orang-orang Jepang ini, melihat kekuatan seni bela diri Shongzia kami. Nomor 1 di King Shou. 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 Hei! Mereka semua memanggilmu nomor 1 di King Shou? Tapi apa gunanya itu? Aku beritahu kau, seni bela diri King Shou sudah ketinggalan zaman. Dari kompetisi seni bela diri baru-baru ini, jelas terlihat, seni bela diri Shongzia hanyalah bukan tandingan ilmu bela diri taekwondo dari negara kita. Seni bela diri Shongzia telah diwariskan selama ribuan tahun. Hanya denganmu, kau tidak berhak berkomentar. Jika aku mengalahkanmu, aku akan menjadi yang terkuat. Kau telah jatuh ke jalan iblis. Jika kau adalah putra Xiong Xi aku akan mendidikmu tanpa ragu. Tapi kau seorang barbar Jepang. Tidak pantas. Kalian orang Jepang telah berulang kali menyerang kepercayaan diri nasional Shongzia kami. Hari ini aku juga memperingatkanmu. Keluarkan seni bela diri terbaikmu. Dan aku akan mengalahkanmu dalam 3 jurus. Sombong. Bawakan aku pedang prajuritku ke sini. Aku akan mencabik-cabik orang ini menjadi 1000 keping. Kakak Chen, Jangan khawatir. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang. Aku pasti akan mengalahkan bajak laut Jepang ini. Apa kau tidak akan menggunakan senjata? Untuk melawanku, aku tidak butuh senjata. 1 jari saja sudah cukup. Lagi pula, aku hanya akan menggunakan 3 jurus. Sangat sombong. Bagaimana itu mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Semua ini adalah karena kau, barbar Jepang terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa menahan 1 jariku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih begitu kuat? Tidak. Kompetisi tidak bisa berakhir secepat ini. Fei Hong, bahkan jika kita memenangkan pertandingan, kita tidak boleh melukai perasaan. Benar. Benar sekali Chen Fei Hong. Kau harus tunjukkan keberanian dari Shongzia kita. Biarkan pertandingan ini berakhir di sini. Lanjutkan ke babak berikutnya. komandan kau seniman bela diri King Xiu kami, di arena. Terluka parah oleh Tanaka Yang Xiong. Dan dilempar dari panggung olehnya, namun Anda tidak mengatakan apa-apa. Sekarang kakak Chen,
Hanya membawa hal-hal orang-orang Jepang telah lakukan terhadap Xiongxia. Mengembalikannya kepada mereka. Apakah Anda begitu bersemangat untuk melindungi reputasi orang Jepang? Benar kau Jinrong. Kau tidak bisa membiarkan sikumu membengkok keluar, kau tahu. Bukankah? Karena orang Jepang terlalu kuat. Bahkan jika kita memenangkan pertandingan, kita tidak boleh terlalu merusak reputasi mereka. Bukankah begitu semuanya katakan padaku, bukankah begitu? Pao Jinrong, Pao pengkhianat yang menjual leluhurnya demi kemuliaan. Kau Xuan menceritakan semuanya padaku. Jadi kau selama ini berkolusi dengan Jepang, bekerja dari dalam dan luar untuk mengambil alih King Shou. Apa? Kau Jinrong, dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Sebenarnya persis seperti yang dikatakan Chen Fei Hong. Kontes seni bela diri tidak bisa menyelesaikan apapun. Chen Fei Hong, berhenti bicara omong kosong di sini. Jika komandan benar-benar melakukan itu, apa yang akan dia dapatkan? Apa yang akan dia dapatkan? Tentu saja dia ingin berkolusi dengan Jepang, menggunakan Jepang untuk mengambil King Shou. Dia kau Jinrong, ingin menjadi penguasa kota King Shou. Semuanya tentara Jepang sekarang berada tepat di luar kota King Shou. Kau Jinrong mengatur ini, kontes seni bela diri antara Jepang dan King Shou, yang tujuannya adalah untuk menarik semua orang King Shou ke sini. Pada saat itu, pertahanan kota akan kosong. Dan Jepang akan merebut King Shou dalam satu serangan. Itu omong kosong belaka. Ada pasukan pertahanan di tembok kota, dan juga sebagian dari pasukan pemberani keluarga kau yang ditempatkan di sana. Bagaimana mungkin bagi Jepang untuk menerobos masuk? Justru karena ada pengkhianat sepertimu, maka pertahanan kota akan ditembus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jika yang dikatakan Chen Fei Hong benar, Jepang akan segera menerobos masuk. Jangan khawatir, karena kakak Chen sudah bicara. Dia pasti punya cara untuk menyelamatkan kota King Shou. Tuan kau, bagaimana rencana kita bisa terbongkar? Mungkinkah surat itu yang dikirim anakmu, Tuan Yamashita? Pasti si bajingan kau Zuan itu yang merusak rencana besarku. Namun situasi belum diputuskan. Mari kita tunggu dan lihat. Kau Jinrong, apakah yang dikatakan Chen Fei Hong itu benar? Tentu saja tidak. Komandan telah melawan Jepang selama bertahun-tahun. Mungkinkah semua itu palsu? Memang, dia tidak akan menyerah sampai semua harapan hilang. Semuanya, surat ini ditulis oleh putra kau Jinrong, Kau Zuan. Disebutkan bahwa kau Jinrong dan Jepang bersekongkol untuk mengambil King Shou. Kau Jinrong sudah lama menjadi anjing Jepang. Kau bajingan, mencoba merusak rencana pentingku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Kau Jinrong ini benar-benar seorang pengkhianat. Dia menyembunyikan dirinya terlalu baik. Aku tidak melihatnya sama sekali. Kau Jinrong yang jahat, menipu kami dari semua. Gandum kami di King Shou, mungkin beberapa gandum, bahkan berakhir di perut orang Jepang. Kau Jinrong, kau benar-benar pantas mati. Kita harus menghukummu dengan berat. Hukum kau Jinrong. Hukum pengkhianat ini. Kita tidak bisa membiarkan rencana mereka berhasil. Hukum kau Jinrong. Hukum pengkhianat ini. Komandan, sekarang kota King Shou. Semua orang tahu tentang kita. Mari kita mundur dulu. Chen Fei Hong. Suatu hari, aku pasti akan membunuhmu. Komandan, terlalu banyak orang di sini sekarang. Saya khawatir untuk Anda, Komandan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, mari kita mundur dulu. Pertama, tembakan Suarsinya. Minta para prajurit melindungi kita. Mundur bersama Tuan Yamashita. Baik, Komandan. Kakak Chen, kau Jinrong mencoba melarikan diri. Komandan, kau pergi dulu, aku akan mengamankan bagian belakang. Kau Jinrong, sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah lama kita. Hari ini, aku akan membalaskan dendam istriku. Chen Fei Hong. Sepertinya kau sudah tahu. Dulu akulah yang menyewa seseorang untuk membunuh istrimu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan mereka karena menjadi keluargamu. Hari ini aku akan menggunakan kepala anjingmu untuk menghormati istriku yang telah meninggal. Dulu kau tidak bisa melindungi istrimu. Sekarang, kau masih akan berakhir dengan keluargamu hancur dan nyawamu melayang.
Saudara-saudara, kita tidak bisa membiarkan aib negara ini lolos. Benar sekali. Kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berduel denganku. Jika kau bisa menang, aku akan membiarkanmu pergi. Kau sendiri yang mencari mati. Hanya dengan kekuatan sebanyak ini, tidak heran kau harus lari dengan ekor di antara kedua kakimu. Chen Fei Hong, terlalu dini untuk sombong sekarang. Sepertinya kau tidak punya trik lain. Aku akan mengantarmu pergi. Apakah kau pikir memegang belati bisa mengubah nasibmu? Chen Fei Hong, hati-hati. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak bisa menang jadi kau menggunakan senjata. Mati. Bajingan. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Bersiaplah untuk mati. The film was translated and narrated by M Media. Chen Fei Hong, hati-hati. Apakah kau pikir memegang pistol bisakah itu mengancamku? Chen Fei Hong, aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi, bisakah kau hanya melihat mereka mati? Kali ini, jika kau berani menghindar, aku akan memerintahkan mereka untuk menembak dan membunuh para pedagang gandum ini. Jangan membuat kesalahan lagi. Xuan Er, Marsekal muda. Kau Xuan, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menahan peluru untukku? Aku tidak bisa mentolerir kau Jinrong berkolusi dengan Jepang untuk menyerbu King Shou. Satu-satunya yang bisa menghentikan mereka adalah kau pahlawan Chen. Mengapa aku tidak membiarkan Jepang membunuhmu? Kau Xuan, mengapa kau menahan peluru untukku? Demi kau. Itu sepadan. Aku Kau Zuan adalah seorang bajingan. Tapi aku tahu bahwa aku adalah orang Xiongxia. Chen Fei Hong, kau memiliki kemampuan untuk menyelamatkan negara ini. Token ini. Ambillah. Aku tidak bisa menerima ini. Ini adalah tanda bagimu sebagai marsekal muda untuk mengumpulkan pasukan. Chen Fei Hong, saya hanyalah orang biasa. Chen Fei Hong, kita terlahir di era kacau ini. Ditakdirkan, tak satu pun dari kita takut mati. Mungkin alasan setiap orang berbeda. Alasan setiap orang berbeda. Tapi satu hal sama. Kita semua adalah orang Xiongxia. Dan di antara rakyat kita tidak ada pengecut. Mempertahankan tanah air dan bangsa kita adalah aspirasi di hati setiap dari kita. Chen Fei Hong, lepaskan ikatan di hatimu. Dan terima token ini untuk mengumpulkan pasukan. Ketika mereka tiba, gunakan mereka untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Marsekal muda. Kau Zuan, semoga perjalananmu damai. Marsekal muda, Marsekal muda. Marsekal muda. Semoga perjalananmu damai. Semoga perjalananmu damai. Semoga perjalananmu damai. Apakah ini yang Anda maksud dengan di antara rakyat kita tidak ada pengecut? Dan membela tanah air serta bangsa kita adalah aspirasi di hati setiap orang. Chen Fei Hong, kau Jinrong pengkhianat itu. Dan pasukan Jepang akan segera menduduki kota King Shou. Token yang ditinggalkan Kau Zuan. Sekarang adalah harapan. Satu-satunya harapan kita. Chen Fei Hong, ketika pasukan yang ditinggalkan Kau Zuan tiba,
Kau harus memimpin pasukan The film untuk was menangkap Tao Jinrong, translated and pengkhianat itu, narrated by dan M. kepala para Mida. penjajah Jepang. Paman, dua-dua tidak mau Tang Hulu ini lagi. Tang Hulu ini, dua-dua berikan kepada Paman untuk dimakan. Dua-dua makan. Paman tidak makan. Paman sudah selesai makan. Lalu Paman bisa memukuli orang jahat. Dengan begitu orang jahat tidak akan pernah lagi mengganggu dua-dua. Saya sekarang. Satu-satunya harapan King Show. Dua-dua makan. Paman tidak akan makan. Juga bisa mengusir orang jahat. Semuanya. Saya Chen Fei Hon telah berlatih seni bela diri sepanjang hidup saya. Sampai hari ini. Barulah saya benar-benar mengerti. Seorang seniman bela diri harus melindungi rumah dan membela negaranya. Serta membantu rakyat jelata. Inilah pahlawan sejati. Esensi sejati seni bela diri. Kakak Chin pahlawan sejati. Mulai sekarang. Pasukan Kaozuan. Sekarang akan saya ambil alih Chen Fei Hon. Kakak Chen, Tao Jinrong telah bersekutu dengan Jepang. Dengan hampir 500.000 pasukan. Bahkan jika Anda memiliki pasukan Kaozuan, kemungkinan besar peluang tidak berpihak padamu. Chen Fei Hong, jika kau butuh sesuatu, kau harus memberitahu kami. Benar Chen Fei Hong, kau masih punya aku. Aku tidak tahu seni bela diri apapun, tapi aku punya kekuatan. Dan saya Chen Fei Hong. Aku juga punya beberapa toko daging. Aku tidak bisa menjanjikan hal lain, tapi aku akan menanggung semua pasokan dagingmu. Aku akan memastikan semua orang makan kenyang, benar dan aku. Selain hal-hal lain, aku akan memastikan semua orang punya cukup gandum. Semuanya harap tenang. Setelah para wakil jenderal Kaozuan tiba, saya pasti akan memimpin mereka untuk melindungi King Show kita dengan baik. Chen Fei Hong, lama tidak bertemu. Di mana marsekal muda kita? Marsekal muda dia. Siapa yang membunuh marsekal muda kita? Ketika Cao Jinrong menyerang saya, marsekal muda meninggal menghalangi peluru untuk saya. Pada saat kematiannya, dia menyerahkan tanda ini kepada saya, meminta saya untuk memimpin kalian semua, untuk melindungi King Show. Ya. Mulai sekarang aku akan memimpin saudara-saudaraku untuk mengikutimu. Seluruh kota berduka. Selamat jalan Kaozuan. Kaozuan, berkati kami, dan lindungi King Show dengan baik. Kabar buruk, kabar buruk. Kabar buruk. Tentara Jepang telah memasuki kota. Tuan Yamashita. Saya punya rencana yang bisa merebut King Show tanpa kehilangan satu prajurit pun. Cao Jinrong, apakah Anda punya ide bagus? Kota King Show. Hanya Chen Fei Hong yang punya kekuatan untuk melawan. Jika kita hanya menyerang dari satu tempat, kita pasti akan menghadapinya. Namun, jika kita menyerang dari berbagai arah, Chen Fei Hong tidak akan punya pilihan selain menyerah. Ide bagus. Kita akan lakukan seperti yang Anda katakan. Jika kita menang, King Show akan menjadi milik Anda untuk dijaga mulai sekarang. Terima kasih Tuan Yamashita. Anda pimpin pasukan utama untuk menyerang gerbang utama kota. Minta Cao Jinrong menyerang dari belakang melalui jalan kecil. Ya. Tuan Chen, sekarang penjajah Jepang dan Cao Jinrong mungkin sudah berada di dalam kota. Haruskah jenderal rendahan ini pergi dan membunuh mereka? Jangan terburu-buru. Pertama mari kita perjelas situasinya. Anda melihat mereka. Kira-kira berapa banyak orang? Saya hanya melihat sekilas dari jauh. Saya melihat banyak orang, tapi saya tidak yakin jumlah pastinya. Bisakah Anda memastikan apakah Cao Jinrong ada di antara mereka? Tidak ada Cao Jinrong. Hanya ada satu pemimpin. Hanya satu pemimpin. Benar sekali. Wakil Jenderal Lee, saya ingat King Show kita memiliki dua gerbang utama utara dan selatan. Sekarang musuh hanya memiliki satu orang yang memimpin. Mereka pasti telah membagi pasukan mereka. Kita juga perlu membagi pasukan kita menjadi dua jalur. Baru kemudian, kita bisa mencapai kemenangan dengan kejutan. Dengan cara ini. Dimengerti. Tuan Chen sangat brilian. Bajak kau Jepang sialan.
Ayo pergi. Kita akan pergi mendukung Komandan Chen. Ya. Tuan Yamashita, mari bersulang untuk kemenangan kita yang akan datang. Bersulang. Bersulang. Pengkhianat sialan. Berpikir dia bisa minum dan mengobrol riang dengan orang Jepang. Dia benar-benar mempermalukan bangsa kita. Kakak Chen, haruskah saya pergi sekarang dan membunuh mereka? Untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Kalian semua tetap di sini dan tunggu perintah saya. Kakak Chen, Anda harus berhati-hati. Pengkhianat, hadapi kematianmu. Chen Fei Hong, Anda sebenarnya belum mati. Jika saya tidak membunuh kalian semua, bagaimana saya bisa tega mati? Sombong. Anda berani datang sendirian untuk menghadapi saya. Apakah Anda percaya saya bisa menembak mati Anda dengan satu tembakan? Tolong jangan, mari kita bicarakan pelan-pelan. Itu tergantung di tangan siapa pistol itu berada. Tuan Yamashita. Chen Fei Hong, bagaimana Anda bisa membunuh Tuan Yamashita? Dia adalah aset terbesar saya untuk mendominasi King Shore. Anda akan segera bergabung dengannya. Chen Fei Hong, Anda tidak bisa menembak saya. Kalau tidak, Anda juga akan mati. Kapan saya bilang? Saya datang sendiri. Pergi, pergi. Pergi. Di belakang, ada penyergapan di belakang kita. Serang. Habisi mereka semua untukku. Jadi, Anda sudah di sini sepanjang waktu, menunggu kedatangan mereka. Tepat sekali. Hari ini saya Chen Fei Hong, membawa serta tekad yang tak tergoyahkan untuk menang. Saya pasti akan membunuh kalian semua dan melindungi kota King Shou saya. Bunuh saya. The film was Pao translated Jinro, and hidupmu telah narrated dipenuhi by dosa-dosa M. besar. Media. Kematianmu tidak perlu disesali. Bawa dia pergi. Tuan Chen, sekarang setelah musuh disingkirkan, kemana kita akan pergi sekarang? Chen Fei Hong, pertama Anda membantu kami menyelesaikan masalah lumbung. Dan sekarang Anda telah menyelamatkan kota Qingzhou. Saya tidak punya apa-apa yang cukup baik untuk berterima kasih kepada Anda. Bagaimana kalau biarkan saja kakakku membalas budi dengan tubuhnya? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Sebelumnya saya bepergian ke utara, menantang para pendekar seni bela diri di sepanjang jalan. Sekarang saya harus melanjutkan perjalanan saya ke utara untuk melawan Jepang. Saya akan pergi dengan Anda. Xian King, saya baik-baik saja sekarang. Anda tidak perlu khawatir tentang saya lagi.